Sare, wali Mas Sare. Bab 3572. Seseorang datang dari pengadilan surga timur. Keesokan paginya, Ye Chong dan Qiu Xiaosui bangun pagi-pagi dan bersiap untuk naik bus kembali ke kota Nanwang. Sesekali, Anda bisa melihat beberapa orang di lobi hotel mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi tadi malam. Pemilik hotel ditangkap. Para penumpang yang meninggalkan hotel bahkan tidak bisa memeriksa kamar mereka. Mereka keluar dari hotel, dan Tai Wei sudah menunggu di depan pintu. Dia membatalkan perjalanannya ke kota Nanwang karena bisnisnya tertunda. Tai Wei menelepon dan meminta seseorang untuk menjemputnya dan membawanya kembali ke Yuncheng. Tai Wei melihat Ye Chong dan Qiu Xiaosui dan dengan antusias mengundang mereka untuk kembali bersama, tapi mereka menolak. Ye Chong, Qiu Xiaosui, apakah kamu benar-benar tidak ingin kembali bersamaku? Aku mentraktirmu. Aku masih bisa mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Yuncheng. Tai Wei memiliki sedikit penyesalan di wajahnya. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak, ada hal lain yang harus kita tangani. Terima kasih atas kebaikan Anda. Qiu Xiaosui juga tersenyum dan melambaikan tangannya. Tai Wei, kali ini kita berbagi suka dan duka. Sampai jumpa lagi di masa depan. Tai Wei mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Chong dan Qiu Xiaosui punya rencana mereka sendiri. Jadi dia berhenti memaksa. Setelah itu, Ye Chong dan Qiu Xiaosui mengucapkan selamat tinggal pada Tai Wei dan berjalan menuju bus. Mereka masuk ke dalam mobil, yang melaju perlahan dan melaju menuju kota Nanwang. Rencana Ye Chong adalah kembali ke kuil Silin, tetapi tidak ada bus pulang pergi ke sini. Dia hanya bisa naik bus ke kota Nanwang dan kemudian kembali. Bagaimanapun, mereka tidak jauh dari kota Nanwang. Matahari pagi bersinar menembus kabut di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ye Chong dan Qiu Xiaosui duduk di kursi dekat jendela. Mata mereka melihat pemandangan di luar jendela. Ada pepohonan rimbun di kedua sisi jalan, dan cahaya pagi menyinari celah dedaunan, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan. Pegunungan di kejauhan menjulang di tengah kabut, seperti lukisan tinta. Kadang-kadang, beberapa burung terbang keluar dari hutan. Suaranya jelas dan manis, naik dan turun bersama bas yang bergelombang. Pemandangan saat ini adalah yang paling indah, kata Qiu Xiaosui, dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan seperti anak kecil di matanya. Siapa sangka ternyata ada hotel angker yang tersembunyi di balik pemandangan indah tersebut. Ye Chong mengikuti pandangan Qiu Xiaosui dan melihat bahwa pemandangannya memang sangat menyenangkan. Beberapa penumpang di dalam mobil ada yang memejamkan mata dan berkonsentrasi, ada yang berbicara dengan suara pelan, dan ada pula yang berebut ayam besar yang dibawanya. Ayam jago besar mungkin ketakutan dengan mobil yang bergelombang tersebut, sehingga ia terbang ke sana kemari dan menutupi mobil tersebut dengan bulu ayam.
Qiu Xiaosui tersenyum dan melepaskan bulu ayam dari kepala Ye Chong. Ye Chong, apakah kamu benar-benar tidak akan mencari sumbu di kota Nanwang? Ye Chong menoleh dan menatap Qiu Xiaosui dengan sedikit makna di matanya. Tentu saja, aku sudah menemukannya, kata Ye Chong sambil tersenyum. Qiu Xiaosui tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chong masih berpikir bahwa dia adalah seorang sumbu. Mengenai gagasan ini, Qiu Xiaosui tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak tahu bahwa dia adalah manusia. Bagaimana dia bisa menjadi sumbunya? Qiu Xiaosui cemberut dan berkata, "Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa akulah sumbunya, bukan?" Ye Chong tersenyum, dengan sedikit geli di matanya. Siapa yang tahu, dunia ini begitu besar. Ada banyak keajaiban. Qiu Xiaosui cemberut dan mengeluarkan suara. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa dia adalah seorang sumbu, tetapi dia tidak membantahnya. Dia mengarahkan pandangannya keluar jendela lagi, melihat pemandangan yang lewat, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ngomong-ngomong, Ye Chong, tidak perlu mencari di kota Nanwang. Ayo pergi ke Yuncheng. Qiu Xiaosui tiba-tiba berkata, matanya bersinar karena kegembiraan. Ye Chong tercengang. Dia tidak menyangka Qiu Xiaosui akan memberikan saran seperti itu. Yuncheng, apa yang akan kamu lakukan di sana? Qiu Xiaosui menjelaskan dengan penuh semangat. Bukankah ini hampir Halloween? Akan ada acara Halloween di Yuncheng mulai besok. Malam menakutkan di seluruh jalanan sangat menyenangkan. Ini adalah acara Halloween terbesar di seluruh wilayah Cina Timur. Qiu Xiaosui sangat bersemangat ketika dia membicarakannya. Melihat Qiu Xiaosui begitu bersemangat, Ye Chong merasa sangat terhibur. Meskipun Ye Chong awalnya ingin kembali ke kuil Silin secara langsung, dia tidak tahan dengan kata-kata keras Qiu Xiaosui dan tidak bisa menolaknya. Tidak ada cara lain, Ye Chong tidak punya pilihan selain mengangguk tak berdaya. Oke. Ini sedang dalam perjalanan, ayo kita lihat. Dari kota Nanwang menuju kuil Silin harus melewati Yuncheng. Qiu Xiaosui bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, "Bagus, aku sudah lama ingin melihat malam horor di Yuncheng." Bus terus melaju di jalan pegunungan, matahari semakin terang, dan kabut berangsur-angsur menghilang, menampakkan pemandangan yang lebih jelas. Qiu Xiaosui juga dalam suasana hati yang baik dan berbicara dengan Ye Chong tentang beberapa hal di sepanjang jalan. 1 jam kemudian, bus perlahan melaju ke stasiun Nanwangcheng. Ye Chong dan Qiu Xiaosui keluar dari mobil, dan mereka bersiap untuk kembali ke sini ke Yuncheng. Ada orang-orang yang datang dan pergi di stasiun, dan suasananya penuh dengan kesibukan. "Ayo beli tiket dulu," kata Ye Chong sambil berjalan menuju loket tiket. Qiu Xiaosui mengikutinya, menyenandungkan sedikit lagu. Hatinya penuh kegembiraan dan antisipasi. Usai membeli tiket, keduanya naik bus lagi. 10 menit kemudian,
bus mulai berangkat dan mengikuti jalan asli menuju Yuncheng. Pemandangan dalam perjalanan pulang juga sama. Meskipun Qiu Xiaosui sangat bersemangat, dia masih sangat lelah setelah mengendarai mobil dalam waktu yang lama, dan tertidur setelah beberapa saat. Qiu Xiaosui memiringkan kepalanya dan tertidur bersandar di bahu Ye Chong, dengan mulut sedikit terbuka dan air liur menetes keluar. Ye Chong menoleh dan melihat keluar jendela. Meskipun pemandangannya sama seperti sebelumnya, Ye Chong masih melihatnya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Di stasiun Nanwangcheng, terdapat kerumunan besar dan penumpang yang terburu-buru sibuk. Begitu mobil yang dikendarai Ye Chong dan Qiu Xiaosui pergi, seorang lelaki tua jangkung perlahan berjalan ke stasiun. Meskipun langkahnya lambat, dia sangat mantap. Dia tidak lain adalah Wang Ye, salah satu dari 3 guru murni dari Pengadilan Surgawi Timur. Ada cahaya dingin di matanya. Kali ini dia turun gunung hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuh Ye Chong. Saat Wang Ye melangkah ke stasiun, beberapa anak muda tampak muncul begitu saja. Beberapa orang berkumpul di sampingnya dari kerumunan. Orang-orang muda ini semuanya adalah murid Dong Tianting, dan mereka datang ke sini terlebih dahulu untuk mencari jejak Ye Chong. "Tuan, Anda di sini," salah satu murid berbisik kepada Wang Ye. Wang Ye sedikit mengernyit, di mana dia sekarang? Wang Ye secara alami mengacu pada Ye Chong. Dia baru saja membeli tiket dan berangkat dengan mobil. Apa? Ye Chong pergi lagi? Kemana dia pergi? Ada sedikit keraguan dalam suara Wang Ye. Apakah Ye Chong melarikan diri? Seorang murid mendengar percakapan antara Qiu Xiaosui dan Ye Chong. Dia berbisik, mereka akan ke Yuncheng. Murid lain menambahkan, ada acara malam horor di Yuncheng baru-baru ini. Mungkin kita bisa memanfaatkan acara itu untuk menyerang Ye Chong secara diam-diam dan membunuhnya. Secercah cahaya melintas di mata Wang Ye, dan dia mengangguk. Oke, mari kita mulai di Yuncheng. Bersambung.